Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Usholli wa usallim ala khatamin nabiyyin imamil mursalin sayyidil gharril muhajjalin wa hadana ila dinil qawmi wa hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul haqqul mubin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamin nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nurina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu wa sallam ala khairil mutalazimin ila liqa'i yawmiddin. Al-qa'il fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Adam kum fajahiz min dzurriyyati tis'a mi'atu tis'ata wa tis'ina ila nar wa wahidan ila jannah. Sebenarnya para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, ketua RW dan para ketua RT, wabil khusus ketua mushola Baitul Hadis, segenap keluarga besar mushola Baitul Hadis, segenap panitia pengajian bulanan, dengan kerja keras beliau alhamdulillah terselenggara dengan baik. Dan yang kami muliakan, guru kita bersama, guru tetap, ini yang harus kita selalu doakan karena perjuangan beliau dengan sangat luar biasa. Akhil al-mahmud al-ustaz Amron Zamzami, kebetulan orang tua beliau adalah saya kenal baik, kenal dekat, dan suka sharing, suka ngobrol bersama dengan beliau. Dan sekarang sudah almarhum saja, kita doakan mudah-mudahan amal baik almarhum Ustaz Zakaria oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadir juga di tengah kita untuk kita bersama Syekhul Al-Mahmud Al-Ustaz Dr. Adesa Fani Firdaus serta para ustaz yang lain, ibu-ibu ustazah jamaah. Mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada hadirin. Hadirin yang kami banggakan, saya mau buka video. Ini zaman-zaman sudah akhir, apa juga kembali. Jadi kita tak usah kaget, Pak. Memang Nabi sudah kasih bocoran dari dulu. Jangan Islam ghoriban. Dulu Islam datang, semua orang menghina. Apa sih Islam kurang ajar lah, agama menghancur lah, agama baru dan lain-lain. Sampai grup-grup orang-orang yang gak senang, munafik itu berusaha untuk membubarkan Islam. Lalu kemudian Nabi ngomong di akhir zaman pun akan terjadi begitu. Sekarang kita bisa lihat orang nongkrong di jalan ketimbang nongkrong di majlis, banyak di jalan. Satu sisi saja. Sekarang lihat zamannya sekarang. Dulu anak kalau sama orang tua bersyukur banget karena diopenin sama orang tua. Sekarang beda. Dulu istri-istri zaman dulu anak laki hormat, sayang. Sekarang beda. Lalu ini udah dapat kapalin tuh, nggak mungkin salah. Coba lihat Pak, anak kita kalau mau berangkat sekolah, kita kasih 5.000. Ada nggak yang doain bapaknya? Alhamdulillah, mudah-mudahan emak kasih rezeki saya 5, mudah-mudahan emak sehat walafiat panjang umur. Ada nggak kita begitu? Berarti anak kita udah nggak bersyukur. Ampe biangnya juga begitu. Laki dikasih duit sebulan 1 juta, ada nggak bini kita yang doain lakinya? Kali orang bangga besar begitu.
Bom yang di sono ya, itu kalau pagi ada tukang jamu, ada tukang parkir, ada tukang yang punya jasa mau begini terus nyetopin, dikasih 2.000, itu mereka nggak pernah diem, mulutnya penuh air. Kita minum jamu nih, gak ada kembalinya, barang 5.000 jadi kasih. Tukang jamu doanya cakep. Bener nih Pak, kembalian buat kita, ambil aja. Itu tukang jamu langsung, ya Allah, mudah-mudahan Bapak rezekinya banyak, anak-anaknya jadi pada berkah, pada solehah, pada bisa sekolah, syukur-syukur tidak bisa berangkat ke Mekah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, banyak. Coba ini kita dikasih 1 juta. Pernah doain begitu? Boro-boro. Kirain tidak sama di sana. Kalau di Kembangan itu begitu, jarang yang bersyukur. Tapi insya Allah kalau dari Kembangan, Pesing belok kiri, untuk belok kiri Pesing, putar stasiun Kotak, terus nanti putar balik lagi ada stasiun masuk kiri. Terus nanti biasanya taruh parkirnya di kolong raya. Nah itu gak jauh dari situ sebelah kiri. Ibu-ibunya begitu tuh kelakuannya. Nah sekarang begini Ibu, bagaimana anak kita mau hormat, bangga dan bersyukur sama kita kalau ibu juga gak boleh bersyukur kepada suami? So ketika ibu dikasih duit sama suami lalu bersyukur, anak pun akan berpikir dia akan balik doain sama ibu. Kenapa ini tidak? Karena ini rangkaiannya akumulatif dari mulai ujung sampai bawah seperti itu. Maka kalau kemudian sudah tidak ada yang bersyukur, gak mungkin Allah tambah. Udah jelas, ayatnya sudah jelas, udah hafal semua. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna. Kalau bersyukur ditambah, enggak bersyukur gak mungkin ditambah, udah gampang aja. Itu tadi Ustaz kita. Oh ya sekali dalam tanah pemirsa militoriatan tidak cakep. Harusnya orang tuanya sekarang pada takut, bukan karena takut yang lain, takut anak kita pada brengsek. Allahu Akbar sekarang, saya pulang jam 2, saya pulang jam 3, itu bocah Allahu Akbar. Kalau anak kuliahan udah masa bodoh gak usah diurusin, karena udah gede SMP. Masih kecil jam 3 di luar. Saya tanya, tahu dong kenapa ada di rumah jam 3 begini? Jawabannya apa Pak? Sepele. Tuh males. Emang kenapa di rumah? Males gua ketemu mama gua. Anak lebih senang nongkrong di kolong jembatan ketimbang nongkrong di rumahnya. Emang kenapa? Emak gua kesetan. Bayangin. Itu yang ngomong anaknya. Saya malas di rumah katanya, emak gua udah kayak setan. Itu emaknya udah bukan setan. Yang ngomongin anaknya yang dilahirkan, ini simbol bahwa hidup sudah di akhir zaman begitu. Maka kata Nabi, ya Adam kun fada'id min dzurriyyatik, ya Adam, kalau nanti sudah datang hari kiamat, kamu bangun cari keturunan kamu manusia. Tis'ami'atu tis'ina ilannar, 999 ya Adam, kamu pilih tuh masukin ke nerakanya Allah, wa wahidan ilannar, satu saja yang kamu dorong ke surga. Bayangin tuh, 1999 satu yang masuk surga, sisanya suruh masuk ke neraka. Siapa yang perintah? Allah. Itu berarti orang yang bakal lolos ke surganya Allah tuh mahal. Ini bangga punya musola cakep, di jarang di Jakarta punya musola begini. Serius. Begini juga bagus begini. Biasanya musola di dalam kagak kedengeran, di langit ketujuh denger. Yang di luar kencang, di dalam pusat sampai bengong-bengong, kagak kedengeran. Cakep dilihat begini, lo betah bahwa bapak dilihat musola. Makanya saya dengar kata Ustaz Firdaus ini, alhamdulillah kalau subuh mah sampai nggak muat masih syukur. Beliau yang ngomong kan di sini saja. Kalau subuh saat alhamdulillah sampai nggak muat, saking nggak muatnya di rumah bikin musola sendiri-sendiri. Udah di rumah nggak ada jam segini, nggak ada jam waktunya tuh. Subuhnya ada jam 6, ada yang jam 7, ada yang jam 8. Di zaman akhir gitu. Jawab. Bayangin 999 ke neraka, bahwa tidak nilai jannah, satu dia ke surga. Ada yang ngomong ibu-ibu yang suka pada duduk, ngapain sih katanya Allah kalau memang mau digebukin, apanya kalau begitu mau usah dicintain dalam dunia. Ngapain bikin neraka? Repot
ngerepotin bener sih? Udah gak usah dilahirin deh kalau mau disiksa mah. Nih yang ngomong nih udah mabok kali ngomongnya. Dibilang kenapa Allah bikin neraka? Justru Allah bikin neraka, Allah sayang sama hambanya. Kenapa Allah sayang sama hambanya? Nabi udah ngomong, kalau ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku masuk surga illa man aba, kecuali orang-orang yang gak mau. Wa may yaba ya Rasulullah, siapa yang gak mau ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang nurut sama nabinya, yang nurut sama perintah Allah surga, yang ahli maksiat neraka. Jadi Allah sayang sama hambanya supaya umatnya Nabi Muhammad ini masuk ke surganya Allah Subhanahu, maka Allah bikin neraka. Kenapa? Dibersihin dulu. Kalau nggak bersih nggak boleh masuk, maka dibuatlah neraka. Muat neraka berarti Allah sayang sama hambanya supaya tidak ada yang nggak lolos ke surga. Cuma aturannya begitu. Sekarang kan kita dibalik-balik. Bahas ada ayat dikit kencangan dikit, orang udah protes. Zaman masuk apa dengan malu doang. Kita nyampein ayat doang nih, nyampein ayat doang. Cari pemimpin yang benar, yang akidahnya sama. Jangan provokasi, lu tangkap nanti lu tangkap aja udah. Yang tangkap yang goblok. Nah iya kan kita ngomong orang Islam diatur sama Allah, undang-undangnya di Al-Quran. Jangan pernah ngomong konstitusi di atas Al-Quran, goblok. Al-Quran di atas, konstitusi di bawah. Tapi saya nggak mau, ya itu urusan Allah. Siang tadi saya di Jakarta Selatan, saya ngomong sama AKBP, perwira polisi. Katanya lagi ada pendidikan 100 prajurit yang sholat cuma 5. Yang itu kebetulan cakep ibadahnya, dia dakwah. Apa kata jawaban teman-temannya? Gak usah sholat kalau masih disuruh. Namanya sholat ikhlas karena Allah, bukan karena disuruh. Jadi kalau disuruh mendingan agak sholat. Ada lagi yang begitu. Malah ada yang ngomong begini, saya mau nanya sama ente Ustaz, katanya sholat itu untuk apa? Nah Ustaz tadi sudah sampaikan, tanpa ada paksa wan munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Yes, oke, kata beliau. Kalau memang sholat ini supaya orang jadi benar, saya sudah benar tanpa sholat, maka saya nggak perlu sholat, sudah benar. Ada lagi tuh yang otaknya begitu, banyak makan kangkung. Emang ada orang nggak sholat benar. Pak Allah mah nggak bohong. Tanya sama beliau yang sudah berangkat ke Mekah. Di perbatasan Mekah ada orang kafir dilarang masuk wilayah haram. Allah udah tahu, nggak usah dijelasin. Kan sama-sama hambanya, Allah udah tahu. Udah jelas, udah tahu. Munafik diapain juga susah dari zaman dulu, lantaran sampai saiki. Sekarang ada munafik jangan diurusin. Allah udah jelasin tuh. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala. Serah mau enak mau enggak dan berusaha enak. Kalau ditanggapinya enggak enak, ngomong. Orang yang baik itu begitu, biar kata enggak enak, dia bohong sedikitlah dengan orang. Sama istri dada lama, kita mendapat ke kita, bang, bedak bagus nggak? Biar kata juga ya, kita boleh berbohong. Oh cakep, nggak kayak kemarin ini mah cakep kan? Jangan dibalik. Ya dan lama banget, kan udah jelas udah gue bilang, dada ada rumah tetap jelek dari dulu juga. Sampai tahu nih, ya bu, apalagi dibandingin sama sebelah. Orang sebelah katanya biar gak pakai bedak kayaknya enak dilihat. Kok ente bini saya udah dibeliin bedak yang mahal yang bagus, tetap aja karena bedanya jelek-jelek juga. Kan sakit hati kalau pada gitu ya. Ya mohon maaf, yang istri gendut jangan dicela, disyukuri. Jangan dicela, kok tiba di sial. Emang kenapa? Ban motor cepat gundul, emang kenapa? Bini gua berat. Ya namanya nggak bersyukur. Maka kajian kita yang pertamanya kita syukuri dulu supaya kita diaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, yang kedua tadi sudah selawat-salawat pakai bentabok tadi. Di Isra Mi'raj, malaikat Jibril ini Nabi Muhammad waktu Isra ketemu sama malaikat yang tangannya punya tangan 1000.
masing-masing tangan 1000 punya jari 1000. Ditanya sama Nabi Muhammad, tanya sama Jibril. Jibril menjawab, itu malaikat yang tukang menghitung tetesan air hujan. Jadi kerjanya dari mulai diciptakan bumi sampai hari kiamat, hitung-hitung tetesan air hujan bisa dihitung sama malaikat tadi. Nabi luar biasa, hebat, berarti cerdas banget. Ditanya sama Nabi, ternyata walaupun saya cerdas, saya punya kelemahan. Kenapa? Kalau saya bisa hitung tetesan air hujan, tapi saya nggak bisa hitung umatnya Nabi Muhammad yang kumpul di majlis bersolawat. Makanya kalau ada ngomong solawat bid'ah, suruh ngaji, jangan kita ngomelin. Kita kasih tahu, kalau kagak mau dikasih tahu, lalu kita depan. Dan orang kan dikasih tahu kagak mau kan gitu enaknya. Dan sekarang begitu, dia main galak-galak, kamu selawat neraka. Kita balikin, yang masuk neraka lu dulu. Kalau dia nanya dalil, ada hadisnya, ada ayatnya, kasih tahu. Kalau sudah dikasih tahu nggak mau, bukan urusan kita. Kita kan Islam rahmatan lil alamin, dari dulu kita ini, dari mulai Wali Songo nggak neko-neko kok. Sok yang pakai begini, ada nggak yang suka ngebom? Nggak ada terbukti kok. Ini kayak kita nih, paling pakai sarung, saya paling demen pakai sarung. Saya mau ke Jogja, mau ke Pemalang, udah sarung aja. Ini sih begini, saya paling pandai, bilang kejar udah gini aja, nggak main karena ribet berat. Begini praktis. Lagi kebelet ke toilet, tinggal nongkrong angkat, iya. 2 hari 2 malam baru pulang ke rumah. Masuk ke rumah ada bini sarung, tinggal naik sedikit. Rumah kalau yang adem, saya hobi begini. Polisi aja begini mah nggak berani nangkep. Waktu habis ada bom Tamrin itu Pantura, nggak ada mobil yang nggak diperiksa, semua diperiksa. Saya pakai begini. Jawab, bilang siapa? Selamat pagi, saya jawab, waalaikumsalam. Saya bilang, kagak ngerti, jelas-jelas pakai begini, pakai sarung, ya kan? Selamat pagi. Ini kalau yakin dia begini, siap yang kuat ya. Lu berani berapa satu gua? Kalau ketemu tidak malah tuh, ini masih sini doang nih. Tapi kalau yang minta ibu-ibu Pak harus diturutin. Ini saya aja ngomong begini, saya nggak berani cukur. Kenapa? Karena yang minta begini, Pak jangan dicukur. Cukur justru nikmatnya di situ. Kenapa ketawa? Di sini, mau di sini Sat. Berapa yang begini? Situ ada juga punya yang geser. Wah, geser. Ya udah deh, kapan nggak aja deh. Jangan diundang. Bu, nanti saya habis ini juga ada acara. Saya sampaikan sama jamaah. Tetap saya ngaji adalah ngaji. Yang nelpon kiai saya. Ente bisa nggak bisa harus datang. Yang perintah guru, saya bilang siap. Karena guru adalah sama dengan orang tua. Soal datangnya jam berapa, itu Allah yang ngatur. Kita datang di sini bukan karena diundang panitia. Panitia iya menjadi sebab. Tapi bisanya kita kumpul di majelis ini adalah karena rekayasanya Allah. Kalau bukan karena rekayasanya Allah, tak mungkin sampai. Ngaji itu repot bu. Nih dengerin nih, kata Nabi Muhammad sa'atin khairun min ibadati sittina sana. Orang yang mau duduk mengkaji ilmu Allah 1 saat 1 jam lebih bagus pahalanya daripada ibadah 60 tahun. Tuh dengerin bunyinya 60 siangnya puasa sunat, malamnya tahajud 60 tahun. Kalau ditimbang bobotnya sama orang ngaji, jauh lebih hebat orang ngaji 1 jam. Makanya orang ngaji alasannya ada aja. Ini bagus banyak ngaji segini Ustaz. Banyak alhamdulillah. Saya ngaji di Beleza udah 3 tahun dia ngaji 10, 15, 10. Kagak nikah. Bagus gak ada yang mati tuh jamaah. Bukan maksudnya kalau yang mati
Riau itu, di masjid perumahan apa namanya Depok, itu malah lebih unik lagi di sana. Di satu komplek ada masjid, itu penghuni kompleknya Muhammadiyah ada, Qadariyah ada, Jabariyah ada, Ahmadiyah ada, udah pasukan Pajero banyak, udah deh gitu, banyak. Tapi saya senang aja, karena kelompok mereka nggak mau dengerin kita ngaji, kita cari selah. Alhamdulillah udah mulai pada ngaji tuh, udah mulai pada ngaji. Sekarang alhamdulillah penuh yang dengerin dari rumah. Tapi ini alhamdulillah banyak. Jadi kembali lagi Bu, kalau khawatir kita duduk dari bayar, lalu kemudian kita majelis sholawatnya juga tadi sudah. Nah sekarang saya mau intinya nih, saya mau ajak ibu, ayo sayangi Nabi. Ngaji ini perintahnya Nabi. Mau mingguan, mau bulanan, mau seharian, mau tahunan, mau apapun bentuknya, mau Isra Mi'raj, mau Maulid Nabi, mau nuzulul Quran, itu mah cuma wadah kerangka untuk kumpul ngaji. Ngaji mana ada batasnya? Ngaji itu bahasa Jawa sama karo siji. Maka orang yang rajin ngaji ibarat mobil baknya itu gak kurang satu. Mobil Mercy mewah harga ratusan juta, bannya ada 4, kurang satu, bisa jalan nggak? Atau ibu yang punya beli mobil habis 2 miliar, tapi naiknya separuh begini, engkleng begini sampai terbang begini. Mau nggak begitu? Mestinya akan mau ngaji ini menjadi pelengkap. Makanya ayo sayangi Nabi. Nabi juga sayang sama kita. Terbukti dalam kitab Nuzhatul Majalis karangan Syekh Abdurrahman As-Sokuri, beliau ngomong begini nih, doanya Nabi itu Allahumma di ummati tawabahum wa kathir tawabahum fa innahum ammarakum basira. Ya Allah, tambahin pahala umat saya, karena umat saya itu umurnya pendek, kayak umat Nabi lain. Ada yang 1000 tahun, 1500 tahun, 600 tahun. Umat itu cuma 63, 70 sampai 100. Habis ya Allah tambahin pahalanya. Itu yang mohon Nabi. Dijawab sama Allah, wa yu'tuna ajrahum marratain. Muhammad gak usah takut, gak usah khawatir. Setiap kali satu kebajikan dibalas 2 kebajikan. Nabi gak senyum, gak tertawa. Kenapa? Karena jawaban Allah cuma 2. Nabi masih mikirin, kalau memang 2 ya Allah gak cukup, ngandelin sholat mana yang khusyuk. Ayo subuh khusyuk, tidur. Orang dengerin khutbah Jumat nih, itu kalau sepi banget bisa dipastiin tidur. Coba aja kalau nggak percaya. Asal khotibnya kelamaan aja dikit, ngomong. Ini pengalaman gitu. Padahal yang salah bukan saya, yang goblok yang atur mesin, jamnya mati. Saya kan udah jam 2:30 apa jam 12 lewat 15, berarti masih lama dong. Ternyata jamnya mati, dihitungnya semua sama setengah 1. Pantesan aja jam mati. Ada lagi kesel begitu duduk. Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu Allahumma barik. Saking keselnya kelamaan khutbah. Orang sekarang begitu, kalau tidak ngaji kesel, kalau kelamaan udah mabuk. Kalau saya mah gampang, atau tadi ibu-ibu kalau kakinya udah goyang-goyang, gua pulang. Kalau kaki udah goyang, gua tungguin di luar. Kali juga pulang-pulang ngembor gak goyang. Emang gak semutan. Iya. Jadi Nabi doa gak cukup ya Allah, kalau cuma 1 bandingan tidak 2, gak cukup ya Allah. Nabi doa lagi ya Rabb, Allahumma zidhum ya Allah, aku padahkan tangan ini kepadamu ya Allah, tambah lagi pahalanya untuk umat saya. Gak cukup ya Allah. Dijawab sama Allah, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Umatmu yang melakukan 1 kebajikan dijawab 10 kebaikan. Nabi udah minta dikasih sama Allah 10, Nabi masih ngangkat tangan. Kenapa? Gak cukup. Kita dikasih umur 24 jam. Ayo hitung-hitungan, buat ibadah berapa jam sih? Ayo hitung. Sholat 5, ada nggak yang orang sini sholatnya sekali waktu sengaja? Dan pengen tahu kan? Ini bentar lagi taraweh nih. Alhamdulillah tanah abang karpet udah mulai habis tuh. Orang mau dibeli sama tukang dagangan. Siapa yang beli sholat masjid? Tapi itu sayang karpet itu sama speaker dibeli
Kali dipakai cuma seminggu. Iya benar. Nggak usah ngomong benar, gua udah benar. Kamu udah lihat keliling. Kalau pertama sampai belakang-belakang, nggak pakai sejadah koran. Dasar orang bego, bukannya bahasanya bawa koran. Korannya pas gambar cewek, Allahu Akbar. Rusak apa enggak? Begini sekarang, masya Allah luar biasa. Sholat ada kagetan yang dapat tarzan. Wah, awet. Seminggu. Nanti menjelang lebaran tinggal 3 tuh. Ahmad Hamid Kumen. Ahmad bukan yang ketiga. Hamid Muadil. Sama Kumen Imam. Dia ketiga aja dia. Sisanya apa? Alasannya nyiapin buat lebaran. Apanya yang mau disiapin? Itu malam 2 hari raya itu malam waktu mustajab. Harusnya buat doa, bukan buat bikin kue. Emang bikin kue kudu malam itu loh. Biarin aja dia pikir. Maksudnya besok lebaran, kalau mau bikin kue seminggu sebelumnya, jadi malam takbiran, munajat sama Allah. Emang perempuan dikasih aku juga susah. Dikasih duit jangan kata 500 juta juga kurang, 2 juta kurang. Makanya perempuan sama dengan dapur. Apa yang udah masuk dapur habis. Jangan kata 10 juta, 100 juta masuk dapur habis. Makanya Pak, saya ngomong pelan-pelan nih biar perempuan gak denger nih. Dengerin Pak, kalau bini sakit jangan dibawa ke rumah sakit, bukan emas. Jangan dibawa ke rumah sakit, sakit. Dibawa ke toko emas, nyengir. Betul. Jadi Nabi doa, Allahumma zidhum ya Allah, ditambahin ya Allah. Jangan cuma 2 ya Allah, minta lagi sama Allah, ditambah sama Allah. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Enak mau gak enak? Gawat. Ja'a bil hasanati falahu asyru ikutin saya. Ada gak jadi ngaji. Pantesan aja banyak laki-laki mati duluan. Itu bikin lo. Imam nih terawih. Ini mau imam. Jangan kayak ada di taman kota tuh, mau siapa aja imamnya, aminnya cuma 1. Mau siapa aja. Makanya kalau nggak biasa imamin di masjid itu, jangan deh bisa ketawa. Jadi jamaahnya begini, amin. Ini bukan cerita, emang beneran. Kalau lu nggak percaya ikut gua sana. Taruh di masjid itu. Itu mau siapa aja imamnya. Harusnya kan makmum begitu. Ini sama imam, suami di rumah tangga, makmum istri. Istri ikut atur suami. Ini mah bertentangan mulu. Kata lakinya, ini bocah apa sih usahanya jadi yang benar nih. Kata jangan bang, kasihan. Yang bikin kasihan itu. Padahal semua perempuan ahli itu. Kalau saya yang salah, dengerin, ibu boleh protes ke saya, tapi kalau benar, dengerin makanya jangan aneh-aneh dulu. Dengerin saya tuh. Mohon maaf, anak disamping, kalau bapak yang nungguin, jangan sampai anak kamu. Itu kan yang makan ibu. Itu susu, anak udah 2 tahun susu. Tiba-tiba kita suka-suka kan ditipu tuh anak. Jangan kata bocah, coba kalau bawanya.
kebajikan itu ibarat orang tanam satu tumbuh 7 tumbuh 100. Berarti umatnya Nabi Muhammad yang melakukan kebajikan, satu kebajikan dibalas 700 kebajikan. Wallahu yudhi'u liman yasha. Bahkan Allah bisa melipat gandakan dan digandakan oleh lebih. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas, Allah Maha mengetahui. Nabi masih doa tetap. Ya Allahumma silahum, ya Allah tambahkan pahala kepada umat saya ya Allah. Kalau cuma satu kebajikan dibalas 700 ya Allah, tidak akanlah menuntut terhadap umat saya, karena umat saya adalah amalakum qasira, umurnya pendek ya Allah, tambahin ya Allah. Allah jawab lagi. Luar biasa Nabi, belain banget sama kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya umatku yang melakukan kebajikan ikhlas karena Allah, tidak ada paksaan dari siapapun karena Allah, maka pahalanya adalah masuk surga bighairi hisab, tidak dihisab oleh Allah. Dikabulkan terakhir surga tanpa dihisab. Nabi itu ngotot banget sama Allah. Sekarang kita yang diototin, ngotot gak memperjuangkan Nabi? Orang baca habis sholat juga bukan Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan. Bukannya Allahumma inna nas'aluka lutfa, diganti Allahumma inna nas'aluka inofa. Coba bener. Harusnya Allahumma inna nas'aluka bima jarab bihi maqalun. Allahumma inna nas'aluka ya Allah. Laula inofa ya Allah, afan sabaqat la ba'sa. Minta maaf ya Allah, inofa kalau nggak dapat inofa udah afan saja ya Allah. Tadi ini kan tadi Ustaz sudah sampai di sholat. Kalau kita sayang sama Nabi, kalau kita pengen jadi umatnya Nabi, ya cirinya di sholat. Makanya farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Perbedaan orang kafir dan orang Islam di sholat. Maka kalau orang tidak sholat, jadi pertanyakan Islamnya. Cobalah kita, ayo ramai-ramai itu. Sekarang barisannya diluruskan. Makanya Nabi ngomong, sawu suku pakum ke suku pil kita. Barisan dalam sholat seperti barisan dalam perang. Sholat ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini. Ada yang Qur'an jangan ini. Allahu Akbar, ada begini. Allah. Ada lagi yang malas. Allah. Ada yang suka sholat begitu. Allah. Udah mana matanya kemana-mana. Udah pengen jejak aja. Kalau anak muda bisa dijejak, aki-aki. Harusnya begitu gua dan waktu kali jatuh deh. Dia sholat kayak mainan. Allahu Akbar. Begitu ditanya, katanya ada juga kiai kalau sholat begitu beda. Kelasnya udah makrifat, kita masih syariat, belum thariqat, belum hakikat, belum makrifat, jangan disamain. Kalau beliau mau dekat sama Allah, sholatnya begitu Allahu Akbar begini, nangis. Emang kita Allahu Akbar. Sebelahnya lagi pakai The Jack Mania. Sebelahnya sini ada tulisan Mbak Utama. Sebelah sininya ada gambar tengkorak, dipikirin. Gambar tengkorak dipikirin, akhirnya boro-boro baca Fatihah. Lah kalau mau bicara kita muslim ya tempatnya di masjid, di mushola, salat. Rumahnya orang beriman di masjid, gak pernah ke masjid berarti gak punya rumah. Emang enak gak punya rumah, Yusuf? Gak usah pusing Pak, Nabi udah kasih bocoran. Saya yakin zaman akan datang suatu masa. Firuna minal ulama wal fuqaha, lari dari faktor ulama dan ahli fikih. Kalau itu sudah bayang kalian umum Allah akan timpakan bala 3. Disalasi kalian 1. Ini udah pasti nih. Yang bakal barokah bin kasbi, usaha berkahnya cabut. Duit 5 juta, jangan sehari, jam doang hilang. Dikasih ke anak-anak jadi tentang, dikasih ke bini jadi kagak benar, dikasih ke laki jadi kurang ajar. Tidak ada berkahnya tuh.
Yang kedua, wa yusallitullahu sultanan zalimah, Allah kirim pemimpin yang zalim. Kalau belum jadi, mau yang belum kuat, mau turun. Mau. Belum jadi. Pada bangsa kelima dirawat ada yang saya usul. Semua rakyat saya. Damai tidak macet, damai tidak banjir. Enggak ada, pokoknya kalau saya jadi semua rakyat beres. Begitu jadi. Wassalamualaikum. Kalau tadi kan assalamualaikum, masih ngadepin. Begitu udah jadi, waalaikumsalam, pergi. Apa itu namanya? Mau alasan apapun, pokoknya sekarang lihat Pak. Kalau boleh saya ngomong nih, kalau boleh saya ngomong, pedagang yang di trotoar sekarang itu gerobaknya dibuang-buangnya dengan alasan ganggu jalan. Pertanyaannya sampai dengan detik ini, saya periksa rumah-rumah makan yang bagus-bagus, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam itu parkir di sepanjang jalan. Wah keras, emang gua ngomong keras. Tangkap mic-nya. Jangan suaranya di sini sob. Jangan guanya. Kan suara bisa keluar ini. Tadi ini ketuanya ambil. Loh, kan kita bukan bicara fitnah bukan. Warung makan ada namanya restoran, kafe. Udah gak usah jauh-jauh, dekat rumah saya ada, pagi siang sore itu berjejer di situ. Tuh gak jauh. Ke sono. No, bukan sini, rumah gua. Iya. Orang jualan ya bisa bisin semua. Mobil 24 jam apa? Kalau emang demi keindahan kita jangan ada barang-barang di situ. Tapi kan bisa berbuat. Jadi bagaimana? Ya bukan urusan gua, gua digaji. Itu urusan pemerintah yang mikirin. Jangan usah mikirin. Kan dari dulu sampai sekarang, dari zaman pra merdeka sampai merdeka, emang ada kiai yang digaji sama pemerintah? Ada ustadz yang digaji sama pemerintah? Ada yang ngomong katanya sekarang malah presiden kuliah pemimpinan atau pembinaan mental nggak perlu, kan bodoh. Ditangkap masuk penjara, negara dirugikan berapa miliar tuh buat ngasih makan yang ada di penjara? Kenapa ustadz yang bimbing orang nggak ada jatahnya? Alasannya apa? Buang-buang anggaran. Yang di penjara jangan dikasih makan. Jelas-jelas orang nggak benar mah. Alasannya apa? Kemanusiaan. Lalu ustadz apa? Betul. Kok ustadz gerain ustadz? Oh ustadz. Tapi tenang ustadz, nggak ada ustadz mati kelaparan. Nggak ada. Ustadz mah gampang. Aku dijual 2.000 modal bismillah bisa 2 juta. Lu bakal lebih gua ngomong gitu. Emang begitu. Ustadz anak saya, tapi udah terakhir. Berobat ke dokter, nggak bisa. Kesurupan, dokter nggak bisa. Ustadz masa kesurupan dari jam 12 sampai pagi. Udah aku aja bu sini, doain bismillahirrahmanirrahim. Doa, tiap kalau kasih sembuh. Begitu dibuka amplopnya mana? Gua udah cepet-cepet gimana? Kata Ustadz, gua udah doa benar-benar. Besok anak yang kedua kesurupan, datang lagi kata Ustadz ya gimana? Akhirnya aku aja ditukar. Dari doain dah. Begitu diminumin, buat kesurupan. Dia ngomelin Ustadz, bu emang Ustadz Tuhan? Itu kan mau yang ngomongin. Jadi Ustadz juga manusia. Maka saya senang di sini alhamdulillah masih ada Ustadz yang masih mau lupa. Bayangkan kalau sudah nggak ada. Lalu ulama lakukan nasihat bahaya. Ini Nabi yang ngomong, seandainya tidak ada ulama di dunia ini, manusia yang ditangkap semua. Masih ada ulama saja orang-orang baru saja ada. Sekarang lagi pada musim, Ustadz bisanya ngomong doang. Emang Ustadz nembak pistolnya mana? Emang di sini dikasihnya mic yang ngomong. Masa dikasihnya mic? Dikasihnya mic yang ngomong. Kasihnya pistol nembak, yang salah nembak pada bedil. Cuma kalau Ustadz yang nembak kan bismillah. Ya kan kasihnya mic yang ngomong, masa mic buat ini. Jadi kembali lagi saudara yang berbahagia. Tadi Ustaz sudah sampaikan tuh. Yang lain perintah cukup kali malaikat Jibril. Sholat enggak, langsung dibayar. Ada yang ngomong emang bisa katanya Nabi naik. Gak usah dipikirin yang begitu. Kalau mau mikirin gak usah jauh-jauh orang hamil. Dibungkus 9 bulan. Agak ada jendelanya, agak ada pintu. Hidup orang-orang. Serius. Begitu keluar rambut, emang ada cetakan rambut di dalam? Kan ada rambut juga di luar.
Nggak usah pusing, Allah udah ngasih jawaban. Di kita juga ada, kadang panjang, kadang enggak, udah ada. Nggak usah pusing. Apa yang ditawanya telat? Baru nyambung. Enggak ngerti yang kecil. Pikirnya kelamaan. Soalnya lakinya besok. Jadi kembali lagi sholat. Kalau kita sayang sama Nabi, sholat yang benar. Dan kemarin saya ditanya, ada orang sholat begini, imamnya sudah ruku karena dia bacaannya belum selesai, selesai itu. Imam sudah sujud masih Fatihah, ini makmum ngeblek. Kalau mau makmum, imam ruku, ya ruku. Tapi bacaan saya belum selesai, ruku dikabar sama imam. Maka imam ada syaratnya, beda sama makmum. Bindeng nggak bisa jadi imam. Rusak makmum. Maka jadi imam ada syaratnya. Coba lihat di ilmu fikih, tanya sama Ustaz. Ada absohum yang paling fasih bacaannya. Kalau fasih sama, yang paling lama di situ. Yang paling alim siapa? Kalau makmum nggak ada syaratnya. Mau budak juga jadi deh. Nggak ada suaranya, nggak usah. Udah gagu imamin maghrib gimana? Oh. Ya Bu, udah jadi enak. Nabi kasih solusi. Kalau sholat sendirian bagus, bayarnya satu. Tapi kalau jamaah mau benar mau nggak benar itu makmum 27 udah kantong. Makanya enak, langkahnya dihitung satu kebaikan, langkahnya sudah menghapus kesalahan. Paling enak jamaah, cuma berat apalagi di subuh. Maka kerjaan yang paling berat bagi orang munafik sholat ada subuh dan isya. Subuh lagi enak-enaknya tidur, isya mau tidur. Dah subuh udah paling-paling. Di sana tuh begitu, masjid satu sholat pada kosong. Sholat apalagi di mana? Mangga besar, siapa yang gak pernah? Banyak santrinya sopan-sopan di di Pesing masih ada. Tadi saya kesini ngeliat, saya itu lebih dari 30. Gue hitungin, jangan takut lagi. Yang lihat doang kan gak dosa. Kata Nabi, Nadratul Ula apa? Pandangan kamu yang pertama gak dosa. Tapi pertama, nah kalau 100 pertama semua. Yang nggak boleh kan diam. Masya Allah, astagfirullah. Ditutup karena maksiat, tutupnya begini. Allah Akbar. Aja. Iya kan? Kalau begitu sama aja. Maksudnya begitu, astagfirullah buang malaikat. Jangan begitu, astagfirullah sampai selesai. Itu yang dosa. Udah deh diberesin, makanya sholat cuma dua, ada imam ada makmum. Mau imamnya orang mana saja nggak boleh. Gue pakai bahasa nih Ustaz, saya tahu orang Jawa. Antum tahu Profesor? Tegal. Apa tadi Mas Amran imam dari kita? Alhamdulillah ya benar. Ada Ustaznya nih. Pernah nggak Ustaz begitu? Beri waktu biar imam tuh. Karena nggak boleh. Ini Ustaz masih ada nih, coba tanya. Ya Bu, ada. Salah di mana lo ada? Baru Ustaz kan gue yang doain Pak. Nanti yang benar. Nanti kalau udah ego imamnya begini, besok orang Madura ada. Nanti orang Madura ego ada. Nanti atahiyatu, golakahiyatu. Rusak lagi nambah. Betul nggak? Kira-kira begitu. Makanya saudara hadirin yang berbahagia, kalau kita ngaku muslim sejati, senang sama Nabi, sholatnya beresin. Udah. Tuh, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Soal segini itu nomor sekian. Yang penting begini. Begini serah. Begini, jangan dibalik. Oh, apa? Begini udah masuk. Makanya kalau di Bandung banyak begini nih. Saya pernah sholat di Masjid Bandung. Ini doang. Ini. Orang Arab malah nggak
kejar sholat lagi diterusin. Sampai ada anaknya bandel itu diikat kakinya sampai dia apa bapaknya diketok. Belum aja lah. Ternyata orang Indonesia yang rapi. Oh, bapak cakep. Cuma kusuk nomor sekian berat. Kadang-kadang kita dikusuk-kusukin Allahu Akbar, digigit semut, mungkin bisa diam, tapi kan nggak kusuk. Kan pegel kita mau begini takut jatuh, padahal mah nggak kusuk. Tapi tenang, kalau jamaah di kamar baru lucu. Beres kemenangan jamaah. Makanya alhamdulillah ada musola, baik musola jamaah. Ada yang ngomong Ustaz, pahala diukur angkanya, yes. Tapi bukan berarti yang rumahnya dekat muter-muter dulu. Ada yang terjemahkan hadis begini, dihitung langkahnya, mau ke masjid begini. Kapan sampai? Sampai zaman Nabi itu ada yang musuh sama Nabi, ya Rasul, izinkan saya rumahnya pindah yang jauh dari Masjidil Haram. Kenapa? Saya mau ngubur pahala. Nabi menjawab, nggak perlu. Cukup dari situ, lakukan tiap hari ikhlas karena Allah. Ya masa rumahnya di Mangga besar, terpesing dulu balik lagi. Bodoh amat. Islam itu mempermudah, nggak mempersulit. Ya Bu, ini baru sholat, belum zakat, belum puasa, belum sedekah. Gue juga nggak kelar. Ini enaknya membahas Islam, maka nggak ada jenuhnya bicara soal Islam. Nggak ngantuk, emang nggak yang jujur. Kenapa? Karena gampang, orangnya dikit. Mau turun dari sini, malu kelihatan. Kalau turun saya teriakin, mas mau kemana? Coba kalau ribuan, nggak tahu. Ibu di sini mau turun dari mana? Pintunya di situ ditutup. Makanya dulu ada kalau sholat itu gembok. Kenapa? Penyakit pak sholat itu nggak ngerti orang Islam. Itu sholat dengerin khutbah. Ini biang kerok perempuan nggak di mana-mana. Udah assalamualaikum makan di kota itu semua. Mari bukan yang penting kasihan. Nggak di mana-mana biang kerok yang perempuan. Ini lagi cerita Idul Fitri perempuan di mana saya khutbah, sukanya begitu, bikin kerok. Dibuka makanannya. Kadang mohon maaf pulang dari sholat masih di masjid udah segini. Dasar nggak ngerti banget, turun ke di rumah dibuka makanan, boro-boro dengerin khutbah. Ribut. Emang perempuan kan kalau diceramain dia ceramah sendiri. Coba di rumah kalau dinasihatin lakinya, Bu jadi orang jangan boros. Bengkel banget sih laki, jangan dia. Serius. Udah tahu katanya perempuan gitu. Makanya kan tadi saya bilang kalau sakit jangan dibawa ke rumah sakit. Waktu kamu masuk sembuh. Kalian mas ngir aja. Jadi kembali lagi saudara hadirin yang berbahagia. Saya ngomong ini sudah 1 jam kurang 30. Bu, itu kan tadi saya ngomong kalau udah pada gerak-gerak berarti saya tutup. Dan kan udah gerak dulu. Kenapa? Semutan ya? Itu makanya belajar dari semut. Coba diperiksa kakinya, ada semutnya nggak? Kenapa ini disebut semutan? Ada nggak semut kemanusiaan? Tapi manusia kesemutan. Kenapa? Suruh belajar dari semut. Ini harusnya kita Islam begitu semut. Biar guru-gurunya kayak apa? Temu makanan, kasih tahu temennya. Ini makanan. Ngumpul baru digotong. Terus semut. Yang kedua, saudara sibuknya kayak apa? Salaman. Ketemu temannya salaman. Kita udah hilang. Salaman dianggap budaya. Itu bukan budaya syariah. Tekuk. Oh, ragunya keluar. Halo kawan, kemana aja? Kenapa nggak assalamualaikum? Halo. Biasanya kalau ada razia polisi, selamat siang, waalaikumsalam. Ada ini, maksudnya dia mikir dong. Masa begini tukang judi kan kamu? Oh iya. Ini berkah dibawa mana-mana aman. Di mobil semua dicopet semua. Ada ini, lewat. Karena ini mah berpikir pakai begini, ada nggak yang pernah ada naik panggung joget begini? Kalaupun terpaksa dari dengkul ke bawah, orang nggak tahu, tapi nikmatnya sama. Kan kalau dengerin musiknya, tapi dia nggak perlu, tapi udah nikmat.
Orang teman saya kalau nyawet gak gerak cuma tangan doang. Enggak gerak. Coba tanya yang tukang nyawet. Karena cuma begini doang. Gak jelas apanya. Kenapa segitu? Dibilang nikmat. Sama orang bikin juga begitu kena tasbih. Allah, nikmat. Makanya tasbih itu bahasa Jawa bisa juga bahasa Arab. Kalau bahasa Arab yang mensucikan, bahasa Jawa yang mentasbih. Sama orang masih dalam kaki berminggu tertasbih, dikit kali Gusti Allah. Pernah bahkan tasbih. Selesai. Allah. Selesai kelar. Amarah nggak ada deh. Allah. Terakhir nih. Ini kita kan kalau dalam sholat pasti wudu. Ini garansi dari Nabi. Bila tawaddu al-abdul muslim awil mu'min fa sallallahu wajhahu kharaja bi kulli khati'ah nadhar ilaiha bi ainihi ma'al ma'al akhir qadril ma. Orang yang wudu mencuci ini bogor keren. Hari kita terus ada mesti. Nih bu basuh muka ini. Begitu basuh muka dengan turunnya air dan tetesan air, semua dosa yang dilakukan oleh ini bersih. Itu untuknya sore hadis. Dia tidak disoleh. Makanya ada orang sufi itu kalau habis wudu nggak boleh dilap. Coba di kampung-kampung masih ada sampai sekarang. Ada kalau habis wudu nggak dilap, coba ditanyain. Kadang-kadang nggak ngerti jawabannya, padahal itu tetesannya. Cuma kalau kita kan ribet. Ada yang ditetes-tetesin. Sudah sampai seakhir-akhirnya, sampai sehabis-habisnya. Nah itu kalau membasuh. Ketika membasuh ini, membasuh tangan, dosa yang dilakukan oleh tangan habis. Basuh kaki, dosa yang dilakukan oleh kaki habis. Maka orang yang muda wudu hebat. Saya ngobrol belum lama dengan wakil lektor UIN saya Hidayatullah, Profesor Doktor. Saya bilang tanya, Prof, kenapa Prof bisa sampai cerdas begini jadi orang hebat? Saya cuma ngamalin satu perintahnya Kiai. Nah, kalau kamu pengen jadi orang hebat, wudhulah dari sekarang sampai tutup usia, jangan tinggal wudhu. Dilakonin ke Profesor. Itu orang hebat. Wudhu. Nah, jadi cerdas otaknya. Kondalannya jadi ngajar. Maka mohon maaf, bergaul suami istri yang wudu dulu, insya Allah beres. Setan nonton lagi itu. Dan mendingan kan kalau nonton doang, emang bisa musiknya. Ingat. Ya makanya gue kasih tahu. Ya udah, mulai malam ini mulai malam ini pulang ngaji nih, praktek lupa, iya karena buru-buru kan. Makanya urus dulu, sholat dulu baru baca dulu, nggak usah banyak-banyak, 12.000. Ya paling kamu aja deh, bukunya aja deh, biar beres dulu ya. Kan saya bilang kalau pengen mahal harganya, harus beli mobil yang bagus, harus banyak duitnya. Pengen harganya mahal dan dapat nolong, kuat pikirnya. Makanya sholat ini cuma berikan sama Allah, obrolan kita sama Allah. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, saya tadi menyampaikan mohon maaf masa saya begitu, karena orang sekarang itu susah kalau belajar ngaji serius juga udah ngantuk. Mesti ngajarin gurunya tafsir benar-benar, sampai benar jelasin satu-satu saya mulai. Mana yang majlis taklim tua-tua semua. Coba lihat majlis taklim ibu-ibu. Ada yang muda-muda? Ada. Yang udah jalannya susah. Begitu sampai ke sholat ngaji. Ngapa deh? Yang satu lagi bengek, satu lagi tukang tidur, murid 5, sedangkan satu bengek, satu nyender, satu tidur. Udah, pusatnya masih muda, pusing. Mudah-mudahan setelah pengajian ini dan saya bangga alhamdulillah ternyata di sini adalah 1 bulan sekali. Ini nggak boleh tadi yang alhamdulillah ketua musola kita ini sudah berjuang mati-matian. Nanti siapapun yang regenerasi siapa dari pemimpinnya ketua musola harus teruskan, jangan sampai hilang. Karena tadi yang saya bilang sampai Abu Darda dipanggil beberapa kali sama Nabi, ya abadan, Aku alim min kitabillah khairun min an tusalli bi atrafa. Bukan ngaji bahas satu bab ilmunya Allah lebih bagus daripada sholat 100 rakaat. Itu saking pentingnya ilmu, maka orang ngaji lebih berat daripada orang sholat. Coba dia orang ngaji, coba lihat hadis taklim dari mulai 10 turun 15.
Tapi alhamdulillah di Mangga Besar ini nambah banyak. Jadi saya dengar alhamdulillah bulan ini nambah banyak. Meskipun bulan selanjutnya nambah banyak. Bapak Ibu yang kami muliakan, para tuan-tuan guru, para kiai, tokoh masyarakat asatidzah, ibu-ibu semuanya mohon maaf bila yang disampaikan kurang berkenan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Undur diri, saya mohon doanya karena saya diperintahkan oleh kiai saya harus segera isi di tempat lain, maka sambil kalau pernah siap berjalan. Apalagi perempuan isi saya dengan buku paling betul kalau ada jadwal langsung dilingkarin. Enggak Pak, isi saya nggak nanya duit, paling nanya berkat. Ini bagus nanti. Kali nanya, emang nggak dikasih berkat sama wanitanya? Enggak. Enggak lagi cerita di sana. Lagi cerita di sana. Maksudnya panitianya biar ngerti. Ada guru saya kan, enggak sana. Bercanda janganlah, maksudnya jangan sultan-sultan. Kenapa saya mau begini? Karena ini adalah bagian dari keluarga saya. Saya sudah sering pulang dari sini, jadi mohon doa restunya. Kalau ada yang salah, mohon betul. Kalau ada pemasukan juga saya mohon maaf dan mohon doa agar semua anak-anak generasi muda ini, agar muslim ini bisa manfaat di kehidupan kita. Saya kira itu aja yang saya bisa sampaikan. Ada Allah wa yakum ajma'in. Bila dengan assalamualaikum syukran. Bila itu wabillahi wa ridho wa hidayah.